guys, welcome to never mind. Hi guys, welcome back to NDC Youth Online Service. Oke guys, sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa, tolong dong yuk kita siapin hati kita untuk bisa beribadah dengan serius, terima firman Tuhan, ikut praise and worship to show your gratefulness to Jesus, dan the most exciting part, jangan sampai miss circle kita. Alright, have a great service, enjoy! Shalom NDC Youth. Hari ini kita mau sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan, kita mau memuji Dia, amin. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Mari menari buat Tuhan kita. Yang begitu besar, Engkau lebih kuat dari dosa, kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu, serukan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Kami memujimu Tuhan. Mari yang bersyukur sama-sama, angkat tanganmu, serukan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, kami tidak akan berhenti memujimu, meninggikan namamu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dimanapun engkau berada, berikan sorak-sorai terbaik buat Allah kita. Masih bisa lebih semangat memuji Tuhan kita yang baik, amin. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita, sebab Allah kita begitu besar, amin. Come on. Woo. Yeah. Come on, NDC Youth, lift up your voice. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship
worship Jesus. We worship you, amen. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Mari bertepuk tangan buat Allah kita. Yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you, amen. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, church, worship Jesus. We worship you, amen. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good. Yes, Lord. Amen. Come on, sing it out. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Sing it out. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yang percaya kebaikan Tuhan, angkat tanganmu. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Thank you, Jesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. And Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Lord, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. One more time, sing it out. Come on. For who you are. You are good. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Woo! Amin. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Dan hari ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, di hadapan janji-Mu di dalam hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami, Tuhan, kepada janji-Mu. Yes, Jesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari dimanapun engkau berada yang percaya, kita mau nyanyikan lebih sungguh lagi dengan iman kita. Katakan, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari dimanapun engkau berada, angkat tanganmu sembah Tuhan. Katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekali lagi nyatakan dengan iman, ku percaya. Tuhan, kami sungguh percaya akan janji-Mu Bapa. Oh, oh, oh. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Oh, we worship You, Lord. We worship You, Lord. We worship You, Jesus. Oh, hallelujah.
Yo, what's up guys? Welcome back lagi di Ibadah Online NDC Youth. And tiap kali I'm here, I'm gonna welcome you guys to the new team. And bulan baru ini kita spesial ngebahas soal mental health, about loneliness yang mungkin kita semua suffer since the pandemic. Dan judul kita untuk bulan ini, sebulan tema besarnya adalah Why So Lonely? Kenapa kesepian banget? Dan I'm happy to bring the first session soal loneliness explained. So, talking about mental health, I think kita harus bisa heart to heart. So yuk kita buka hati pikiran kita. Instead of serius banget kayak sermon, let's consider it chat heart to heart, celah. Oke, yuk kita doa dulu sebelumnya ya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena pada hari yang indah ini kami semua bisa beribadah secara online Tuhan, dan kami akan belajar bersama-sama tema yang baru ini. Tuhan yang tolong buka hati dan pikiran kami untuk bisa belajar bersama-sama. Thank you Lord, haleluya, amin. Oke guys, I'm gonna talk about loneliness explained. Sebelum itu aku mau bilang kalau I'm one of the girl yang lumayan overthinking. Kalau ada kaum overthinking, raise your hand everywhere. Atau suka negative thinking, suka immerse dalam pikiran yang nggak baik sebenarnya. Jadi kita kira stres sendiri gitu loh. Atau agak emotional, bawa perasaan most of the time. Kalau kalian merasa kalian orang seperti itu, kita adalah sister dan brother in arms, karena gue juga. Tapi aku akan lebih ke arah share dampaknya kepada kita sih, dampak buruknya kepada kita kalau kita too immerse di situ, dan how aku sebenarnya sempat tenggelam di sana dan cara aku get away from it, gitu maksud aku. Of course in a healthy way ya. Nah, aku mau kita semua terbuka dan jujur ke diri kita masing-masing. Di tengah pandemi ini kita semua often feel things gak sih? Hal-hal yang complicated, kompleks, tapi itulah yang terjadi memang ketika kita punya banyak waktu luang. Mungkin kita seringkali bengong di rumah, abis sekolah online, abis ngapain, terus bengong di atas lihat langit-langit, overthinking, mikir yang sedih-sedih, yang enggak gitu loh. Anxiety kita keluar semua insecurities kita keluar, overthinking. Apalagi kalau kesepian ya, it is very easy untuk kesepian, bahkan depresi. Dan don't get me wrong, kalau kalian yang sempat quarantine di rumah, meskipun kalian punya big family, rumah ramai, nggak kesepian, bukan berarti kita semua bisa, nggak depresi karena ramai rumahnya gitu, nggak sepi. Actually banyak banget yang still lonely dan depressed di tengah keramaian, karena sebenarnya the real connection tuh adalah ketika saling memahami. Not always many people tuh equals dengan nggak depresi gitu loh. So gak usah malu untuk mengakui ke diri sendiri, at least kalau kalian mengalami ini, it's okay gitu. Tapi yang menarik adalah kalau aku mau ajak kita semua buka ya di Matthew 11 verse 28. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Stop dulu di sini. Yang aku suka adalah, Tuhan ajak kita semua untuk datang kepada Dia. Kalau ada yang letih lesu, beban berat misalnya, lah kita habis kerja fisik, kerja seharian misalnya, ngeles, habis belajar, mungkin ada yang bantu kerja di rumah, ngurusin itu. Atau kamu mungkin punya beban berat, masalah di pandemi banyak banget numpuk. Tuhan bilang, I will give you rest. Tapi yang menarik adalah di ayat berikutnya, di ayat yang ke-29b, ditulis seperti ini. And you will find rest for your souls. Jadi di sini konteksnya Tuhan minta kita mengistirahatkan jiwa kita. So, lelah dalam fisik aja itu ada nggak apa-apa. Tapi it's okay untuk mengakui sometimes kita lelah juga secara mental. Secara kejiwaan, mungkin kamu capek. Capek itu nggak harus artinya kamu mengerjakan banyak hal loh. Sometimes kalau kita buka kebanyakan sosmed, judgement dari orang lain dan lain sebagainya, apalagi artis ya, kadang mungkin dapat komen hate banyak banget. Ya harus diakui soalnya mungkin capek, sehingga kita mesti datang kepada Tuhan dan mengakui kalau kita capek, dan Tuhan bilang apa? You will find rest for your souls. Jadi istirahat untuk mental itu exist, ada, diakui aja kok, it's okay, don't worry about it. Aku di sini tapi mau alert dulu ya sebelum aku lanjut. Ini soalnya penting banget. It is very important. Aku minta kalian fokus on this bentar aja. Aku
tidak setuju dan tidak suka, malah against banget mental illness itu di beautify. Aku punya beberapa anak circle and a few youth kids yang suka banget buka Tumblr, dan mereka tuh tau gak sih yang post about depression tapi dibikin kayak cewek cantik yang classy kayak I'm losing my mind, kayak terus kayak post yang agak mendukung bunuh diri dan lain sebagainya. Itu di brand kayak seni kan, kayak art, beautiful. Tapi I don't agree with that. Gak boleh di beautify ya, yang namanya mental illness ini very serious. Karena yang suffer akan jadi takut untuk came out, untuk bilang kalau dia suffer. Karena akan dibilang apa? Caper. Karena ada kaum-kaum yang mengindah-indahkan, aku tuh anxiety, aku tuh stress. Terus di YouTube kayak full makeup cantik banget gitu. I'm so alone. Kayak, ya aku gak tahu itu bahasa kalian untuk find help, tapi sehingga banyak yang sebenarnya nggak punya mental illness jadi bikin-bikin supaya apa? Get attention gitu loh. If you don't have this, gak usah di beautify. Kalau you have this, gak usah malu. So kita membuka hati kita untuk mereka yang suffer this, tapi kalau enggak, aku gak setuju dengan movement yang mengindah-indahkan mental illness. Okay. So we're gonna go. Do you feel lonely? Ngerasa kesepian? Oke, aku mau ajak kita semua gini dulu. Find the root of your loneliness. Semua penyakit, semua yang salah harus dicari akarnya di mana. Sekarang yang pertama nih, aku dapat ini setelah beruntung banget aku bisa ngobrol sama so many of you. Kita most likely yang pertama bukan kesepian, tapi merasa nggak dipahami. Jadi root yang pertama mostly bukan kurang orang, bukan kurang temen, bukan berarti rumah kosong, bukan berarti kita nggak pernah Zoom untuk hangout, tapi nggak dipahami gitu loh. Contoh, ada seorang cewek yang cerita ke aku kemarin, aku malas cerita ke temen dan ke ortu katanya. Kenapa? Cerita dong. Karena gini, cerita dikit selalu disangka mengeluh. Gitu aja ngeluh, kesel, dituduh gitu loh. Padahal enggak gitu kata dia. Ya memang sih ada some of teman-temannya kayak ngeluh-ngeluh gitu loh. Capek, hidup susah, begininya udah capek gitu. Tapi sebenarnya kadang that's not what she wants to hear gitu katanya. Oke, yang kedua deh. Selalu jawaban dari curhatan dia adalah begitu aja udah ngoceh. Aku dulu udah pernah lewatin ini, udah pernah, kamu pasti bisa juga gitu. Jadi sehingga tujuannya mau di comfort tapi nggak dapat, malah dituduh gitu loh. Actually guys, kata-kata itu sebenarnya tuh in a way itu motivasi nggak sih? Sebenarnya kayak kata-kata aku juga bisa, kamu juga pasti bisa, gitu cukup ngeluh. Sebenarnya in a way itu kata-kata jangan nyerah gitu loh. Tapi konteksnya kadang-kadang bikin kita kok kayak dituduh ya, aku cuma cerita, aku butuh kamu comfort aku gitu loh. Nah instead of di comfort malah dituduh lemah, kayak anak kecil dan gak bersyukur. Jadi dalam beberapa bahasa cara bicara itu membuat some people yang udah depressed tambah sedih gitu loh, karena kok gak di comfort ya gitu. Nah aku ada tips untuk dari kalian yang mungkin bingung kalian sebenarnya pengen denger apa dan bagaimana cara comfort orang lain. Ini ada kata-kata dari teman-teman aku yang actually comfort me. Gini nih, if it butters you, it matters. Jadi instead of gitu aja ngeluh, nggak. Gini. Mau gede mau kecil, kalau kamu kepikiran, it butters hati kamu sedih, kamu kepikiran, anxiety, itu penting untuk kamu. We need to deal with this, gitu loh. Nggak ada yang kecil banget ya, lemah banget jiwa lo, don't do that. Oke? Yang kedua, instead of baper banget sih, tanya, kenapa kamu ngerasa gitu? Coba, Ilaita coba. Jessica aku udah coba, boleh di breakdown nggak? Kok lo sedih sih denger ini? Kenapa gitu loh? Terus yang paling penting nih, ini asumsi kamu atau kenyataan? Ini overthinkingnya kamu aja atau emang ya begitu kejadiannya? Karena kadang kita cewek apalagi ya, overthinking kan gini. Padahal itu asumsi dan kita nggak bisa bedain. Nah kita butuh someone untuk instead of jangan baper jadi orang lah, jangan lebay lah. Gini loh, wait. Lu asumsi kali, lu netting kali. Sounds the same, tapi sebenarnya beda. Itu lebih membuka daripada nuduh gitu loh maksud aku. Nah, yang terakhir, yang open my eyes banget soal ini. Temen aku pernah bilang, kamu sebenarnya tuh cerita gini, kamu tuh mau denger apa? What do you want to hear? Kamu cerita ke someone soal gini. Kadang kita cerita something berharap orang ini akan memberikan jawaban yang kita harapkan. Kita punya ekspektasi. Instead of kode-kode gitu,
Why not kita jujur aja? Gue stres banget nih, can you confide me, peluk aku, atau enggak, mom can you hug me, I need you and stuff. Itu lebih mudah dan sebenarnya gitu loh. Dan enggak semua orang bisa memahami kamu dan belum tentu bisa dan belum tentu mau. Jadi yang mau pada akhirnya adalah mereka yang mengasihi kamu, keluarga, orang tua, kakak, siblings, kakak rohani. Dia mungkin nggak paham, kok dia gini ya, tapi bentar-bentar, aku care. Jadi aku mau nanya, kenapa kamu mikir gitu, mau memahami. Itu yang means a lot. Sehingga I came up with something. The most romantic thing is to be understood. Kadang hal yang paling romantis itu adalah dipahami. Not those things. Physical touch tuh gak selalu, tapi kadang dipahami. Ya, aku ngerti kok. Itu indah, itu adem banget deh ketika kita cepet yang lebar. Iya ya, aku ngerti kok. Nggak harus di solve problem ya, nggak harus. Ketika iya gini aku tahu kok, aku ngerti. Itu kadang sembuh loh, kadang sembuh banget, adem dibandingin nah. Dimengerti tuh beautiful. Pantes ya, makanya banyak orang bilang begitu udah nyaman tuh, wes tipis-tipis kan, suka apa enggak. Itu mahal soalnya, nyaman itu. Second thing, aku akan go very quick. Nih ya, terutama untuk yang kaum overthinker. Jangan gabungkan anxiety dengan sadness. Oke? Pay attention. Buat banyak orang, kata depresi itu lebay karena mereka semudah mengukurnya dengan depresi itu berat banget, kayak wah ini pasti udah suicidal gitu. Padahal enggak juga gitu loh. Banyak term yang sebenarnya bukan depresi, tapi ketika dilama-lama ini dibiarin jadi depresi. Contoh, sadness. Kita semua pernah ada bad day. Bener gak sih? Mungkin berantem sama pacar, berantem sama ortu, tugas banyak banget, PR numpuk, I'm going crazy. Nah, tapi ya udah, itu hari sedih, sad day. Ya udah, hari itu sedih aja gitu loh. Atau ada hari mikirin anxiety. Kita semua juga ada. Mungkin kita ngerasa not pretty enough, jelek. Aduh, kok gue gendut banget ya, gue ngaco, gue jelek banget sih. Atau enggak ada takut-takut gak ada yang mau sama gue gini. Atau enggak kampus gue terjelek. Itu adalah insecurity kita, ketakutan kita. Tapi ketika digabunginya itu sedih, bad day, jadi bad life. Lebay kan, jadinya banyak banget gitu. Digaraminnya lagi, anxiety. Udah sedih nih. Ketakutannya dimasak-masak, ya udah, jadilah itu depresi. Jadilah itu nangis malam-malam. Mandi nangis, shower nangis, di bantal nangis. Udah gitu, besoknya mata bengkak nih, nangis. Cerita ke teman, iya gue gini-gini, gue agak sedih nih. Terus tiba-tiba kebetulan responnya gak bagus. Begitu aja nangis lebay, udah jadi itu depresi. Feel alone, gak ada yang ngertiin gue, gak ada yang memahamin gue. Akhirnya jadi, karena dimasak terus. Udah sedih, anxiety, gak ada yang mau dengerin kita. Akhirnya buat orang lain kita lebay, tapi itu sebenarnya war yang terjadi di otak kita gak ada yang tahu. Gitu loh. Sehingga aku mulai mikir ya, kita harus mulai ganti kata seperti lebay dengan jangan overthinking. Kata seperti baper banget sih dengan don't be so melancholy. Gitu loh. Dan jangan apa-apa tuh dilebay-lebayin gitu loh. Sometimes loneliness itu di sini, nggak beneran kok. Aku ada ilustrasi dikit yang membuka pikiranku tentang banyak hal sih. Ini ilustrasi yang sangat simple, tapi kalau kamu udah mengerti ini, kamu akan save yourself dari banyak mental problem menurut aku. Oke, kalian pernah ke acara keluarga? Ada saudara yang mungkin bawa bayi, bawa orok gitu kan, terus dibawa keluar, diketemuin sama tantonya, omnya, sama kamu, sepupu, oh ini ketemu. Tiba-tiba anak itu udah had enough, lihat banyak muka, stop, dan dia nangis kan, break it all, nangis. Apakah tamu-tamu akan bilang ke dia, baper banget sih baby, why so baper, why so lebay? Enggak kan, emaknya akan simply, okay, it's time for a nap. Kuota nih bayi buat lihat muka orang udah habis. Gitu loh. Nah, why don't we imply itu ke diri kita sendiri? Ada bad day, ya udah, jangan lebay ke diri kita gitu loh. It's simply time for a nap, istirahat gitu loh. Aku membaca ayat terakhir sebagai penutup di Philippians 4 verse 6-7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Cerita ke Tuhan bilang gitu loh. And the peace of God which surpasses all understanding. Yang aku suka nih, damai Tuhan yang mengalahkan segala
pengetahuan, jadi mau kamu anxiety, takut, dikalahin sama itu semua, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yuk kita berdoa yuk. Bapa dalam surga, Tuhan yang paling tahu segala kondisi hati dan pikiran anak-anakmu, baik yang sedih, feeling lonely, overthinking, dan lain sebagainya Tuhan. Mungkin kami nggak selalu mendapatkan apa yang kami inginkan dari orang lain, tapi kami bisa yakin kalau Tuhan mengasihi kami dan mau memahami kami. Biarlah kami juga bisa bangkit dari segala rasa lonely kami Tuhan, to heal ourselves dan percaya there's help out there, orang yang care about us, dan Tuhan yang paling penting, you love us and you care about us. Tolong Tuhan supaya anak-anakmu bisa dibangkitkan dengan penuh sukacita Tuhan, dan pada bulan ini kami semua buka hati kami Tuhan untuk bisa belajar soal mental health. Thank you Lord, semua yang percaya katakan, amin. Alright, the best time ever to mingle dengan circle kalian. Have a great circle and see you next time.